Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmatunisa dengan NPM 212500039. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari kata kompetens yang berarti kecakapan atau kemampuan. Dalam hal pembelajaran, terjadi interaksi dua arah, yakni antara peserta didik dengan pendidik. Oleh karena itu, perlu juga adanya kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengajarkan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga, kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Kompetensi terdiri dari 5 karakteristik, yaitu yang pertama, motivus, yaitu sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua, ada traits, yaitu watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada self-concept, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat, ada knowledge, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Yang kelima, ada skills, yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Kemudian ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, mempunyai keterampilan teknik mengajar. Kompetensi guru dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama ada kompetensi kognitif, yang kedua ada kompetensi sikap atau afektif, yang ketiga ada kompetensi psikomotorik. Kompetensi kognitif yaitu kemampuan intelektual seorang guru seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai belajar, dan tingkah laku individu. Yang kedua yaitu kompetensi sikap atau afektif. Sikap atau afektif yaitu kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Yang ketiga yaitu ada kompetensi psikomotorik, yaitu berkaitan dengan keterampilan jasmaniah seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. Adapun hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru sebelum mengajar atau berinteraksi dengan para siswa, yaitu yang pertama, penguasaan materi bagi guru merupakan sesuatu yang sangat menentukan khususnya dalam proses belajar mengajar. Lalu, persiapan mengajar merupakan salah satu bagian dari program pengajaran yang memuat sesuatu bahasa untuk dijadikan dalam beberapa kali pertemuan. Kemudian, penguasaan terhadap media pengajaran merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pemilihan metode mengajar yang tepat terkait dengan efektivitas pengajaran. Lalu, untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha pengajaran, sudah lazim dilakukan ulang atau tes, yang biasa disebut kemampuan mengevaluasi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi: kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, kompetensi sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Tujuan pendidikan antara lain ada 2. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua ada tujuan pendidikan agama Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan pendidikan bangsa Indonesia ialah membentuk manusia yang benar-benar taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang tidak kalah penting harus disertai aspek kecerdasan, akhlak serta sikap dan keterampilan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam
yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan pendidikan Islam. Taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi mengelompokkan tujuan kognitif dalam 6 kategori. Kategori yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu mengingat dan menghafal. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman itu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan menggunakan konsep prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada analisis. Analisis memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antar bagian. Dan yang kelima ada sintesis. Sintesis menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Yang keenam ada evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.